Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta pusaka Nusantara. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Henry Nova, channel yang terus menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan daerah dan juga pusaka-pusaka peninggalan leluhur terdahulu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua tuan-tuan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan dan pekerjaan bagi kita semua. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali saya akan mereview salah satu senjata pusaka Nusantara. Kali ini senjata pusaka yang akan kita review adalah sundang atau umum juga disebut kalis. Nah, selain mereview sundang, nanti kita juga akan mengupas sejarah asal muasal sebenarnya dari pusaka sundang ini. Berhubung dengan banyaknya perdebatan di sosial media terkait asal muasal pusaka sundang ini, dan juga berhubungan dengan adanya pihak-pihak lain yang mengklaim ataupun mengakui bahwa sundang ini berasal dari tanah leluhur mereka. Nah, ini yang akan perlu kita luruskan nanti. Nanti kita akan membahas bagaimana sejarah perjalanan panjang hingga pusaka sundang ini masuk ke Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Riau dan Jambi. Baiklah tuan-tuan, saksikan terus video ini hingga selesai. Nah, saat ini di hadapan saya sudah ada sebilah sundang. Sundang ini bersarungkan pelepah rumbia, yang mana orang-orang tua Melayu Timur terdahulu memang sering menggunakan pelepah rumbia atau juga upih pinang sebagai sarung senjata mereka, baik itu sundang maupun kampilan. Dalam keadaan darurat, sundang ini tidak akan dicabut lagi dari sarungnya, melainkan akan langsung ditebaskan kepada musuh bersamaan dengan sarungnya. Maka secara otomatis sarung sundang ini akan terbelah dengan sendirinya. Itulah sebab mengapa orang tua-tua dulu lebih memilih pelepah rumbia ataupun upih pinang sebagai sarung senjata mereka. Itu tujuannya agar lebih mudah terbelah saat tebasan pertama kepada musuh. Pohon rumbia itu seperti ini. Nah, bagian pelepahnya yang kering seperti inilah yang dijadikan sarung. Kemudian pada bagian hulu sundang ini terdapat semacam merimat atau simpai. Namun rimat pada sundang ini sedikit unik ya, karena terbuat dari bahan kawat sepertinya. Namun meskipun dari kawat, rimat pada hulu sundang ini cukup rapi. Belum diketahui hulu sundang ini terbuat dari kayu apa, karena masih dalam keadaan kotor. Namun sepertinya terbuat dari kayu yang cukup bagus. Bagian hulu bisa dibilang masih utuh ya. Kemudian panjang keseluruhan dari sundang ini sendiri, dari ujung sarung hingga ke pangkal hulu, yaitu sepanjang 63 cm atau hampir 25 inci. Kemudian untuk ukuran panjang bilahnya sendiri kurang lebih sepanjang 48 cm atau hampir 19 inci. Ya, memang sundang-sundang tua seperti ini pada umumnya berukuran 18 hingga 24 inci. Sundang ini terlihat sangat tua sekali ya. Dari tampilannya saja tidak diragukan lagi keantikannya. Bisa dilihat pada bagian aring sundang ini sudah tidak lagi memiliki gerigi,
namun ia masih memiliki asang-asang dan juga belalai gajahnya sudah terlihat sedikit memendek ya. Itu karena memang faktor usia dari sundang ini sendiri sudah sangat tua sekali. Jika diperhatikan, asang-asang sundang ini sepertinya terbuat dari tembaga ya. Namun tidak jarang juga dijumpai asang-asang yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, umumnya sundang-sundang seperti itu dahulunya adalah milik dari kaum bangsawan. Nah, pada bagian tengah hingga ke ujung bilah sundang ini terlihat bentuknya sedikit membungkuk ya, sedikit membungkuk ke bawah. Memang ada sundang yang bentuk bilahnya sedikit membungkuk seperti ini, dan ada pula yang bentuknya tegak lurus. Baik itu sundang yang berluk maupun sundang yang tidak berluk seperti sundang ini. Sundang ini juga memiliki keunikan tersendiri. Nah, jika diperhatikan pada bagian permukaan bilahnya terdapat lurah atau juga beledung, yaitu semacam garis yang berbentuk lekukan pada bagian tengah yang memanjang hingga ke ujung bilah, yang berfungsi sebagai jalur atau jalan darah. Kemudian pada bagian ujung bilah sundang ini terlihat sudah agak mengecil ya, sudah terlihat agak runcing. Itu disebabkan karena dahulunya bilah sundang ini sering dikilap ataupun diasah. Itu menandakan bahwa dahulunya sundang ini sudah banyak terlibat dalam peperangan. Sesuai, memang sundang ini sepertinya sudah banyak memakan korban ya. Auranya pun terasa agak lain. Secara keseluruhan sundang ini semuanya masih asal ya. Dari hulu hingga ke sarungnya semuanya masih asal ataupun masih bawaannya. Pusaka sundang ini didapat dari suku Melayu Timur. Nah, jika disebut sundang Melayu Timur, maka sudah bisa dipastikan sundang itu berasal dari Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, atau dari Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung, baik itu Tanjung Jabung Barat maupun Tanjung Jabung Timur, ataupun dari Provinsi Kepulauan Riau. Karena di Pulau Sumatera, di 3 provinsi itulah yang merupakan titik terbesar peradaban suku Melayu Timur itu sendiri. Nah, nama Melayu Timur itu sendiri adalah julukan atau sebutan untuk suku Iranun yang merupakan bagian dari bangsa Moro yang menetap di Pulau Sumatera, khususnya di 3 provinsi tadi. Leluhur mereka lah yang membawa pusaka sundang, kampilan, tabas ataupun panabas, dan senjata tradisional bangsa Moro lainnya masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Karena memang sebagian besar orang-orang Iranun yang ada di Mindanao, Filipina, dahulunya berprofesi sebagai tentara upahan. Mereka sangat terkenal mahir dalam bertempur, terampil dalam memainkan senjata-senjata mereka, baik itu sundang, kampilan, panabas, dan juga mahir dalam memainkan kelung, yang merupakan perisai saat mereka bertempur. Kehebatan orang-orang Iranun memang diakui, mahir dalam bertempur di atas lautan. Selain itu, mereka juga terkenal tidak mengenal rasa takut saat bertempur, dan juga terkenal sadis terhadap musuh mereka.
Banyak saya melihat video ataupun postingan di sosial media yang memperdebatkan asal-muasal pusaka Sundang ini. Ada yang bilang dari Bugis, ada yang bilang dari Jawa, dan sebagainya. Beredar juga sejarah tentang bahwa Sundang ini pernah dipakai oleh Panglima Bugis dalam suatu peperangan pada zaman dahulu. Nah, kita tidak menafikan sejarah itu, namun tetap saja itu tidak bisa dikatakan bahwa Sundang ini berasal dari Bugis tanpa adanya fakta sejarah ataupun penulisan sejarahnya. Ada batasan konteks antara pernah memakai dan asal-muasal itu dalam konteks yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita luruskan agar generasi penerus tidak salah kaprah dalam mengenali pusaka Sundang ini. Saya akan memberikan gambaran sebuah fakta terkait asal-muasal dan budaya ataupun tradisi yang menyangkut pusaka Sundang ini. Nah, sebagai contoh gambaran, suku Bugis memiliki senjata khas yaitu badik, atau orang kita Bugis menyebutnya kawali. Nah, kawali ini pun ada beberapa jenis, ada kawali gecong, ada luwu, dan sebagainya. Nah, selain memiliki senjata khas yaitu badik atau kawali tadi, tentunya suku Bugis ini juga memiliki tradisi adat yang menggunakan badik dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Mungkin ada banyak tradisi adat yang menggunakan badik dalam pelaksanaannya di dalam suku Bugis yang tidak saya ketahui. Namun salah satu yang populer adalah ada tradisi yang namanya si gajang laleng lipa. Si gajang itu tikam, laleng itu di dalam, lipa itu kain atau sarung. Jadi si gajang laleng lipa itu adalah saling tikam di dalam kurungan kain ataupun sarung. Nah, tradisi ini bukanlah tradisi yang baru dibuat, melainkan tradisi ini memanglah sudah ada sejak zaman nenek moyang orang kita Bugis dahulu. Biasanya tradisi ini akan dilaksanakan ketika ada permasalahan atau perseteruan antara dua pihak yang tidak lagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum adat setempat. Maka akan diadakanlah tradisi si gajang laleng lipa ini. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya si pelaku tradisi ini akan menggunakan badik atau jenis senjata tusuk khas Bugis lainnya sebagai alat dalam melaksanakan tradisi ini. Mengapa harus menggunakan badik? Karena memang itulah senjata khas di sana yang umum dipakai oleh orang kita Bugis di sana. Tidak mungkin orang kita Bugis akan jauh-jauh ke Aceh untuk meminjam rencong atau jauh-jauh ke Riau untuk meminjam sekin untuk melaksanakan tradisi ini. Karena memang mereka sudah punya badik yang merupakan senjata tusuk yang handal dan terkenal sebagai ciri khas mereka. Nah, jadi ada kawalinya, ada pula tradisi adat yang menggunakan kawali tersebut. Kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Ada pusakanya, tentunya ada pula tradisi adat yang menggunakan pusaka tersebut. Bangsa Moro ataupun suku-suku lain mustahil atau tidak akan mungkin bisa mengklaim atau mengakui kawali Bugis ini sebagai pusaka asal tanah leluhur mereka. Mengapa demikian? Karena jikalau mereka mengakui
Kawali Bugis ini sebagai senjata pusaka asal tanah leluhur mereka, tentunya mereka juga harus mengakui tradisi adat Si Gajang Laleng Lipa ini sebagai tradisi mereka juga. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin pusakanya di sini dan tradisi yang menggunakan pusaka tersebut di sana. Tidak mungkin antara senjata pusaka dan tradisi adat yang menggunakan senjata pusaka tersebut berada di tempat yang terpisah. Itu tidak mungkin. Nah, begitu pula halnya dengan pusaka Sundang ini. Suku Melayu Timur Iranun juga mempunyai tradisi adat yang di dalam pelaksanaan tradisi tersebut juga menggunakan pusaka Sundang ini sebagai alat peraganya. Nah, ada beberapa ritual adat atau tradisi dalam suku Melayu Timur yang menggunakan pusaka Sundang dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Salah satu ritual itu ada yang namanya ritual Ra, yaitu semacam ritual penjagaan atas pusaka Sundang itu sendiri. Nah, dalam ritual itu pusaka Sundang itu akan dimandikan dengan darah. Nah, mungkinkah suku Melayu Timur Iranun ini meminjam pusaka milik suku lain untuk melaksanakan tradisi ini? Mungkinkah kiranya suku Melayu Timur melakukan tradisi atau ritual adat penjagaan atas pusaka milik suku lain? Tentu tidak. Kemudian ada lagi tradisi suku Melayu Timur Iranun di Sumatera yang menggunakan Sundang dalam pelaksanaannya, yaitu silat Sundang sambut pengantin. Tradisi ini masih dilestarikan sejak zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang. Biasanya tradisi ini akan diadakan untuk menyambut kedatangan mempelai pengantin ataupun pejabat dan tokoh-tokoh besar lainnya. Silat Sundang yang ditampilkan ini adalah bunganya saja sebagai simbol penghormatan, bukan silat Sundang yang sebenarnya untuk situasi tempur. Itu sebabnya mengapa gerakannya terkesan atau terlihat sedikit lembut. Nah, ada Sundangnya, ada pula tradisi adat yang menggunakan Sundang tersebut. Ada pusakanya, ada pula tradisi adat yang menggunakan pusaka tersebut. Keduanya saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Dan tradisi itu pun sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Melayu Timur Iranun terdahulu. Nah, pertanyaannya, jika pusaka Sundang ini asal ataupun milik suku lain, berarti suku Melayu Timur Iranun ini meminjam pusaka suku lain dari tempat lain untuk melaksanakan tradisi adat mereka. Apakah itu masuk akal? Secara logika tentu itu tidak masuk akal. Nah, bukan perkara mudah memisahkan Sundang dengan tradisi adat yang menggunakan pusaka Sundang itu sendiri. Nah, fakta yang kedua adalah Sundang ini tidak sendiri. Dia bukanlah anak tunggal, tetapi dia juga punya saudara kandung yang lain. Nah, siapakah saudara kandung dari Sundang ini? Salah satunya adalah Kampilan. Bahkan di dalam suku Melayu Timur Iranun sendiri itu ada pepatah yang mengatakan bahwa Sundang dan Kampilan itu adalah kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan. Tapi apakah ada tradisi yang menggunakan Kampilan seperti tradisi Sundang tadi?
Jawabannya tentu saja ada. Suku Melayu Timur Iranun juga punya silat kampilan sambut pengantin yang gerakannya hampir sama persis dengan silat Sundang tadi. Kemudian ada lagi yang namanya tradisi ritual makan di kelung. Dahulu tradisi adat ritual makan di kelung ini biasanya digelar sebelum berperang untuk memanggil kekuatan gaib. Nah, dalam ritual itu ada sebatang tebu dan juga batang pisang yang telah digantung yang akan ditebas dengan menggunakan kampilan yang sebelumnya telah dimantrai dan juga dimandikan dengan darah. Selain kampilan, siapa lagi saudara kandung Sundang yang lain? Banyak ya, di antaranya ada Panabas, ada Barung, ada Bangkau, ada Kelong, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bisa dilihat ada beberapa gambar Sundang bersamaan dengan saudara kandungnya yang lain. Di mana ada Sundang, di situ ada saudara-saudara kandungnya. Nah, bukan perkara mudah memisahkan Sundang ini dengan saudara-saudara kandungnya yang lain. Nah, fakta yang ketiga adalah bahwa hulu Sundang itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan jati diri yang sebenarnya dari Sundang itu sendiri. Bentuk hulu yang mirip motif burung kakak tua itu sebenarnya adalah simbol dari Sarimano, yaitu hewan gaib yang melambangkan dewa bangsa Iranun suatu masa dulu yang menjelma ke bumi menjadi seekor burung. Nah, salah satu saudara kandung Sundang yang saya sebutkan di atas tadi ada yang namanya Barung, atau orang Iranun menyebutnya dengan sebutan Badung. Nah, jika diperhatikan, bentuk hulu Barung ini hampir sama persis dengan bentuk hulu Sundang. Itu karena memang inspirasi dalam menciptakan hulu Badung ini adalah inspirasi yang sama dengan hulu Sundang tadi, yaitu sosok Sarimano tadi. Kemudian pada hulu kampilan pun juga ada simbol Sarimano ini, yaitu terdapat pada palang lintangnya. Pada palang lintang hulu kampilan khas Reteh yang bentuknya kepala naga, itu terdapat ukiran seperti burung yang mirip burung balam. Ini juga adalah sebagai simbol Sarimano tadi. Sundang, Kampilan, dan Barung adalah saudara kandung. Ketiganya dari suku yang sama dan memiliki filosofi hulu yang sama, yaitu sosok Sarimano yang memang dianggap dewa oleh suku yang sama. Nah, bukan perkara senang menentukan bentuk hulu untuk sebuah senjata pusaka itu. Tiap-tiap bentuk hulu senjata pusaka dari masing-masing suku tentunya memiliki makna dan filosofi tersendiri sesuai dengan budaya ataupun kepercayaan masyarakat di tempat asal pusaka itu sendiri. Nah, dari beberapa fakta yang saya jelaskan tadi, maka timbullah kesimpulan berupa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika Sundang itu berasal dari suku lain, apakah di tempat itu ia juga memiliki tradisi adat yang menggunakan Sundang sebagai alat peraganya? Jika ada, apa nama tradisi adat itu? Apa makna dan tujuannya? Dan seperti apa pelaksanaannya?
Pertanyaan kedua, jika Sundang itu berasal dari suku lain, apakah di tempat itu ia juga memiliki saudara-saudara kandung? Jika ada, apa nama senjata pusaka itu? Seperti apa bentuknya? Pertanyaan ketiga, jika Sundang itu berasal dari suku lain, seperti apa filosofi Hulu Sundang itu berdasarkan budaya dan kepercayaan masyarakat di tempat itu? Adakah saudara-saudara kandungnya yang lain yang hulunya juga mengikuti bentuk dan filosofi yang sama dengan Hulu Sundang itu? Nah, sebenarnya masih banyak fakta-fakta lain yang tidak bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, selain fakta utama, yaitu berupa penulisan sejarah tentang pusaka Sundang itu sendiri. Namun untuk rujukan tuan-tuan, di kolom deskripsi sudah ada saya tuliskan beberapa sumber penulisan berupa buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat terkait asal-muasal pusaka Sundang ini. Nah, tuan-tuan boleh mencari buku-buku itu dan membacanya sendiri. Karena jika saya jelaskan berdasarkan buku-buku itu akan sangat panjang sekali ya. Semoga episode berikutnya kita bisa membahas isi dari buku-buku itu. Nah, tiada maksud apapun terhadap pihak-pihak manapun dalam video ini, melainkan hanya meluruskan apa yang seharusnya diluruskan. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudaraku. Terima kasih kepada Tuan Imran Azmi yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Ustadz Suzaimi Maklim yang ada di Tempasuk, Sabah, Malaysia. Dan tak lupa terima kasih kepada saudara-saudaraku Melayu Timur yang ada di Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan selatan Filipina tentunya. Mari bersama kita lestarikan, kita pertahankan apa yang telah diciptakan dan diwariskan oleh leluhur kita. Nah, kiranya cukup sekian review Pusaka Sundang episode yang pertama pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilafan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagari.